Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial e-book statistik 1000 halaman. Uji asumsi klasik regresi linier gagal. Data tidak normal. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Pada kesempatan ini kami menggunakan software SPSS ya, software SPSS untuk uji asumsi klasik ketika kasus data tidak normal ya. Asumsi klasik data residunya tidak normal. Apa yang harus kita lakukan ya? Sebelum lebih lanjut, kami menyampaikan alangkah bijaksananya sahabat statistik Indonesia menerima manfaat dari channel ini untuk subscribe di channel kami. Klik subscribe di channel kami agar kami senantiasa semangat terus untuk menyampaikan sharing ilmu pengetahuan tentang seni mengolah data statistik, skripsi tesis maupun disertasi ataupun penelitian jurnal yang lainnya dari channel e-book statistik 1000 halaman. Jangan lupa untuk melakukan subscribe di channel kami. Ini adalah asumsi klasik regresi linear menurut Gujarati 2003. Normalitas residu, varians residu bersifat konstan atau homoskedasitas, tidak ada multikolinear antar variabel bebas, dan tidak ada otokorelasi. Uji normalitas residu bisa dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov, metode grafik histogram, ataupun pp-plot regression residual pada SPSS. Apabila data residu tidak berdistribusi normal, maka parameter estimasi kita gunakan metode bootstrap ya, OLS yang di bootstrap ya. Sedangkan heteroskedasitas, varians residu harus bersifat homoskedastisitas. Apabila terjadi tidak konstan disebut heteroskedastisitas. Mendeteksinya ada dengan uji White atau Berespagan atau metode plot, scatter plot antara Z-pred dan Z-resid. Z-pred adalah nilai dari variabel Y yang distandarkan, sedangkan residual Z-residual adalah nilai residu yang dibakukan. Ya, lebih kami sarankan untuk melakukan uji White dan uji Berespagan dengan hipotesis untuk menerima H0 ya, bahwa data residu atau varians residu bersifat konstan, homoskedastisitas. Uji multikolinear ada tiga, yaitu variant interpret factor, tolerance, dan condition index. Ya, ini nilainya harus di atas 10 nih, kami perbaiki. Oke, kemudian umum yang digunakan adalah variant inverted factor, nilainya harus di bawah 10. Autokorelasi, statistik Durbin-Watson atau digunakan run test. Baik, ini adalah studi kasusnya, Y-nya pendapatan, X1 biaya iklan, dan X2 adalah jumlah pegawai. Ini langkah pertama, masukkan pendapatan ke variabel dependent, iklan dan karyawan ke variabel independen. Langkah kedua, klik button statistik, pilih kolinearitas untuk multikolinear, Durbin-Watson untuk autokorelasi, kemudian klik button plot ya histogram, dan normal untuk distribusi normal, Z-pred di sumbu X dan Z-resid di sumbu Y seperti ini untuk melihat heteroskedasitas secara grafik atau scatter plot. Kemudian klik button save residual untuk menguji apakah data residu berdistribusi normal dengan Kolmogorov-Smirnov. Mari kita lihat hasil outputnya. Dari SPSS ini kita masuk ke raw data kita seperti ini. Kemudian klik analyze, klik regression, klik linear, klik masukkan pendapatan ke sini, kemudian karyawan kita masukkan ke sini. Tadi klik button statistik, pilih collinear, klik Durbin-Watson, klik OK, klik plot, masukkan Z-pred di sumbu X, Z-residual di sumbu Y, klik histogram dan normal probability plot, kemudian klik continue, klik save, kemudian klik standardize untuk uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Klik OK. Klik OK. Langkah pertama kita menguji apakah data residu berdistribusi normal. Ya, kita lihat dalam bentuk histogram. Nah, ini dia histogramnya. Ya, bisa kita lihat bahwa data sepertinya ya secara visual tidak berdistribusi normal disebabkan karena ada data outlier di sini. Ya, data outlier menarik distribusi data sehingga tidak menjadi normal. Ya, kita lihat pp-plot normal pp-plot regression juga tidak sekitar garis melintang, ya, membentuk seperti huruf U di sini ya, tidak sekitar garis melintang ya, ada indikasi bahwa data tidak normal. Untuk memastikan data tidak normal, kita uji Kolmogorov-Smirnov, kita kembali ke raw data tadi ya, kita Z residual ini kita klik ya, apakah berdistribusi normal. Caranya klik non parametrik, legasi dialog, one sample KS kita masukkan di sini.
Uji distribusi normal. Kita klik ya sini. Klik OK. Lihat di sini hasil outputnya, v-value-nya 0,23, menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Ini v-value-nya 0,023, lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0, artinya data residu tidak normal. Ya, jadi data residu tidak normal dari histogram dan ppplot regression juga menunjukkan bahwa data residu tidak normal. Ya, selanjutnya pembaca dapat memeriksa multikolinear, heteroskedasitas, dan autokorelasi untuk asumsi klasik. Untuk contoh raw data yang kami sampaikan di dalam video YouTube ini, tidak ada multikolinear, tidak ada heteroskedasitas, dan tidak ada autokorelasi. Jadi contoh studi ini terjadi karena residualnya tidak berdistribusi normal saja. Ya, jadi permasalahannya hanya satu, yaitu data residual tidak berdistribusi normal. Tidak terlalu kompleks ya. Data residu tidak berdistribusi normal aja. Bagaimana solusinya apabila data residu tidak berdistribusi normal? Maka estimasinya dari OLS kita tambahkan bootstrap. Ya, kita pindah ke SPSS kembali. Kita klik analyze, kita klik regression kembali di sini regression. Ya, statistiknya kita balikan centang ini ya, supaya cepat outputnya. Ini kita balikan saja, karena agak lambat dengan bootstrap ini. Jadi kita tidak perlu menghasilkan output yang tadi. Ini juga tidak perlu kita hasilkan ya, supaya cepat saja hasil outputnya. Kemudian kita klik bootstrap di sini. Ya, bootstrap di sini kita klik. Kemudian kita klik perform bootstrap sampai dengan number samplingnya nanti 1000 kali. Kita klik, bisa tambahkan juga 2000 atau sampai 5000 ya. Defaultnya itu 1000, kita coba saja sampai 2000. Ya, lebih banyak repitasinya nanti. Kita klik continue, kita klik OK. Kita tunggu, ini agak lama hasil dari bootstrapnya, cukup 2000 kali ya. Kita tunggu dulu hasil bootstrapnya ini. Oke, sedang masih proses di SPSS. Oke, hasil masih proses. Ya, bergantung di komputer sahabat statistik. Apabila komputernya cukup bagus ya, hasil bootstrapnya akan sangat cepat sekali ya. Oke, kita tunggu dulu ya, kita lihat dulu hasil outputnya. Oke, ini histogram tadi. Nah, ini hasil output yang tadi nanti akan keluar dari hasil bootstrap ya. Hasil bootstrap masih proses. Nah, ini hasil dari outputnya, dari output SPSS. Nanti akan keluar output bootstrap for coefficient seperti ini. Ini adalah taksiran parameter koefisien regresi bootstrap. Yang di atas adalah OLS. Ya, ini adalah hasil taksiran parameter OLS dengan bootstrap ya. Ini adalah v-value-nya. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat hasil outputnya di PowerPoint. Ini adalah hasil taksiran OLS tanpa bootstrap. Ya, bisa kita lihat bahwa karyawan tidak signifikan 0,14. Dengan OLS tambah bootstrap, bisa kita lihat di sini hasil v-value-nya oh ini kurang huruf T. Oke, dengan hasil bootstrap ya, v-value-nya 0,048. Ya, perbedaan antara bootstrap dengan yang biasa OLS ini hanyalah standar errornya saja. Standar error antara hasil OLS biasa dengan OLS bootstrap ya, ini perbedaannya di sini. Kebetulan hasil dari bootstrap dengan OLS standar error ini ya, hasilnya 0,92 lebih kecil dibandingkan OLS yang biasa. Ya, sehingga karyawan 0,048 v-value-nya kurang dari 0,05 maka signifikan ya. Hasil bootstrap dengan OLS ini pada kasus ini karyawan menjadi signifikan ya, tapi tidak bisa digeneralisasi ya di berbagai kasus ya, yang semula tidak signifikan menjadi signifikan atau signifikan menjadi tidak signifikan, tetapi harus dicoba. Artinya bahwa apabila terjadi data tidak normal seperti ini, maka solusinya adalah dengan bootstrap ya. Gunakan bootstrap tadi contohnya sudah kami sebutkan ya. Jadi bisa ngelihat di langkah SPSS ini, klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian klik button bootstrap ini. Ya, ini bisa 1000 atau 2000 ya, bisa 1000 atau 2000. Oke, demikian sahabat statistik Indonesia kami sampaikan tentang tutorial
eh, menggunakan SPSS. Apabila data tidak normal, residual tidak normal, maka gunakan option bootstrap. Ya, jadi pengujian hipotesisnya kita menggunakan signifikansinya dari hasil bootstrap. Ya, repitasinya sebanyak 2000 kali di sini contohnya. Ya, 2000 kali, dan kesimpulan bisa kita ambil dari kesimpulan bootstrap ya, sebanyak 2000 kali. Jadi standar error yang dihasilkan di sini dari standar error repitasi 2000 kali bootstrap seperti itu. Apabila sahabat statistik membutuhkan e-book statistik 1500 halaman dengan SPSS Amos Israel Sata Small PLS Small PLS untuk skripsi tesis disertasi, bisa japri menghubungi kami. Cukup beli 1 kali gratis selamanya. Setiap kali update e-book ini, kami akan berikan gratis secara cuma-cuma. Cukup beli 1 kali gratis selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.